Di rumah itu tidak ada bayi yang pernah lahir hidup, tapi setiap malam selalu terdengar tangisan. Mereka bilang aku keguguran. Dokter bilang rahimku lemah. Tapi aku tahu, sesuatu di rumah ini memang tidak pernah membiarkan bayi pergi. Aku tidak pernah percaya rumah bisa mengingat. Aku pikir ingatan hanya milik manusia. Sampai aku tinggal di rumah itu. Rumah yang tidak pernah lupa siapa saja yang pernah ia ambil. Aku masih ingat hari pertama kami pindah. Langit mendung, tidak hujan, tapi udara terasa berat. Mobil berhenti di depan rumah bercat putih dengan pagar besi rendah. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada aura mistis yang langsung menusuk. Semuanya terlihat biasa. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Aku sedang hamil 2 bulan saat itu. Kandungan pertama. Perutku belum terlihat besar, tapi tubuhku sudah sering lemas. Arga menggenggam tanganku saat kami masuk ke halaman. "Rumahnya tenang," katanya. "Cocok buat kamu." Aku mengangguk. Meski entah kenapa dadaku terasa sempit, seperti ada udara yang menekan dari dalam. Pohon mangga tua berdiri di belakang rumah. Batangnya besar, kulitnya kasar, akarnya menyembul dari tanah seperti urat nadi yang tidak tertutup sempurna. Daunnya rimbun, tapi tidak ada suara burung. Sunyi, bukan sunyi nyaman, sunyi yang menunggu. Malam pertama, aku terbangun tanpa alasan jelas. Mataku terbuka, tapi tubuhku terasa berat. Jam di dinding kamar berdetak pelan. Angkanya menunjukkan pukul 03.00 tepat. Aku ingin memejamkan mata lagi. Tapi saat itulah aku mendengarnya. Tangisan. Bukan tangisan keras, bukan juga tangisan putus asa. Tangisan kecil, tertahan, seperti bayi yang sudah terlalu lama menangis sampai suaranya habis. Aku duduk di ranjang. Arga masih tidur, napasnya teratur. Tangisan itu bukan berasal dari luar rumah, bukan dari tetangga, bukan dari jalan. Ia datang dari dalam. Aku turun dari ranjang dan membuka pintu kamar. Lorong gelap, udara dingin menyentuh kulit kakiku. Tangisan itu semakin jelas saat aku melangkah pelan menuju dapur. Setiap langkah terasa seperti memasuki air dingin. Saat aku berdiri tepat di ambang pintu dapur, tangisan itu berhenti, hening. Lalu suara lain muncul, lebih dekat, lebih jelas. Suara perempuan tua, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan untuk berbicara. Belum waktunya, aku berteriak. Lampu dapur menyala sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, tubuhku mulai menolak sesuatu. Aku sering mual, lebih dari yang seharusnya. Perutku terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Aku mimpi buruk setiap malam. Selalu mimpi yang sama. Aku berdiri di dapur. Lantainya basah oleh sesuatu yang gelap. Dari bawah lantai, ada suara bayi menangis, memanggil namaku. "Ibu!" Aku terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Arga bilang aku hanya stres. Aku mencoba percaya. Sampai pagi itu datang. Aku terbangun dengan rasa hangat di paha. Saat aku bangun dari ranjang, kakiku gemetar. Darah menetes ke lantai. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dunia terasa runtuh. Arga panik membawaku ke rumah sakit. Dokter bekerja cepat. Wajah mereka tenang, terlalu tenang. "Maaf," kata dokter perempuan itu akhirnya. "Janinnya tidak bisa diselamatkan." Keguguran. Kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku berulang kali. Mereka bilang ini hal yang wajar, terjadi pada banyak perempuan. Tidak ada yang salah denganku, tapi aku tahu satu hal. Saat aku terbaring lemah di ranjang rumah sakit, aku mendengar suara itu lagi. Tangisan bayi. Pelan, dari dalam kepalaku. Kami kembali ke rumah itu sore hari. Anehnya, rumah terasa berbeda. Lebih hangat, lebih tenang. Tidak ada suara malam itu. Tidak ada mimpi buruk.
tidak ada tangisan. Seolah-olah rumah itu puas. Aku tidak mengatakannya pada Arga. Aku tidak ingin terdengar gila. Aku ingin percaya semuanya sudah selesai. 6 bulan kemudian, aku hamil lagi. Aku menangis saat melihat 2 garis di alat tes. Antara bahagia dan takut, Arga memelukku lama. Terlalu lama. Aku meminta pindah rumah. Arga menolak. "Ini rumah kita," katanya. "Kita nggak bisa lari terus." Ada sesuatu di nada suaranya yang membuatku diam. Kehamilan kedua jauh lebih berat. Setiap malam aku terbangun pukul 03.00. Selalu tepat, tanpa alarm, tanpa mimpi. Seolah tubuhku sendiri yang tahu. Kadang aku mendengar langkah kecil di lorong. Kadang suara sesuatu menyeret tubuhnya di bawah plafon. Kadang hanya perasaan kuat bahwa aku tidak sendirian. Perutku sering bergerak, bukan seperti tendangan bayi, lebih seperti dorongan panik dari dalam, seperti sesuatu yang ingin keluar atau masuk. Aku mulai melihat bayangan. Siluet kecil berdiri di ujung lorong, tidak pernah mendekat, tidak pernah pergi. Suatu sore, tetangga depan rumah, Bu Sari, menghampiriku. Matanya langsung tertuju ke perutku. "Sudah berapa kali?" tanyanya. Aku bingung. "Maksud ibu?" "Keguguran," katanya datar. Aku menelan ludah. "Ini yang kedua." Wajah Bu Sari berubah pucat. "Hati-hati," katanya pelan. Rumah itu tidak suka kalau ditinggalkan lapar. Sebelum aku bisa bertanya, ia pergi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tangisan kembali terdengar, lebih dekat, lebih lapar. Malam itu tangisan terdengar lebih lama dari biasanya. Bukan jeritan, bukan raungan, melainkan tangisan yang sabar. Tangisan yang tahu bahwa ia tidak perlu terburu-buru, karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku duduk di ranjang dengan punggung bersandar ke dinding. Arga tertidur di sampingku, wajahnya menghadap ke arah lain. Aku memperhatikan napasnya yang naik turun, teratur, seolah dunia masih berjalan normal. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik mendekati pukul 3. Saat jarum panjang menyentuh angka 12, udara di kamar berubah. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Bukan bau hujan, melainkan bau tanah yang baru digali. Tangisan itu muncul kembali. Lebih dekat, bukan dari lorong, bukan dari dapur, melainkan dari dalam kamar. Aku menahan napas. Tubuhku kaku. Aku tidak berani menoleh ke arah manapun. Aku tahu, jika aku bergerak, sesuatu akan bergerak bersamaku. Lalu kasur di ujung kakiku turun sedikit. Seperti ada beban kecil yang baru saja naik. Aku menutup mata, dan aku merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, basah, seperti jari yang belum pernah mengering. "Ibu!" Suara itu sangat dekat, terlalu dekat. Aku berteriak. Arga terbangun panik. Lampu kamar dinyalakan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas. Tidak ada bayangan. Hanya aku yang gemetar hebat. Aku menangis sampai fajar. Sejak malam itu aku tidak pernah tidur nyenyak lagi. Aku selalu terbangun sebelum pukul 3. Duduk menunggu, menatap jam dinding dengan perasaan seperti menunggu vonis. Setiap detik terasa lebih berat dari detik sebelumnya. Dan setiap malam ia datang. Kadang hanya duduk di sudut kamar, kadang berdiri di depan pintu, kadang bersembunyi di balik tirai. Aku tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas. Hanya bentuk kecil, tidak sempurna. Kepala terlalu besar, leher terlalu tipis, tangannya panjang, menggantung tanpa tenaga, seperti tubuh yang belum selesai dibuat. Jika aku menangis, ia diam. Jika aku berdoa, ia tertawa pelan. Dan jika aku menutup mata, ia mendekat. Kehamilanku semakin memburuk. Perutku membesar, tapi tidak dengan cara yang wajar. Kulitnya terasa tegang dan dingin jika disentuh.
Aku sering merasa ada sesuatu yang bergerak bukan dari dalam rahim, melainkan di antara organ-organku. Dokter tidak menemukan kelainan. Detak jantung janin normal. Semua hasil pemeriksaan terlihat baik. Terlalu banyak stres, kata dokter. Aku ingin tertawa. Jika mereka tahu apa yang menemaniku setiap malam, mungkin mereka tidak akan berkata seperti itu. Aku mulai mendengar suara lain. Bukan hanya tangisan. Ada suara menggaruk dari bawah lantai dapur. Ada suara ketukan pelan dari dalam dinding. Ada suara seperti anak kecil berlari di lorong, tertawa tanpa suara. Dan kadang saat aku sendirian di rumah, aku mendengar suara itu berbicara dengan nada sangat tenang. Dulu ibu juga begitu. Aku tidak tahu suara siapa itu. Bukan suara bayi, bukan suara perempuan tua. Lebih seperti suara rumah itu sendiri. Aku kembali menemui Bu Sari. Kali ini aku tidak peduli jika terdengar gila. Apa yang terjadi di rumah itu? Tanyaku langsung. Bu Sari memandangku lama, seolah menimbang apakah aku pantas tahu atau tidak. Ada tanah yang tidak bisa ditinggali tanpa membayar, katanya akhirnya. Tanah itu pernah dipakai untuk sesuatu yang salah. Apa? Ia menghela napas. Tempat pembuangan bayi. Dulu, lama sekali. Kepalaku berdenyut. Mereka tidak dikubur layak, lanjutnya. Dikumpulkan, ditimbun. Tanah itu lapar. Aku memegangi perutku. Kenapa janin? Tanyaku dengan suara nyaris hilang. Karena janin belum berdosa, jawab Bu Sari. Yang paling bersih selalu paling disukai. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku pulang ke rumah hari itu. Malamnya, hujan turun deras. Air mengalir dari atap, dari talang, dari sela-sela genteng. Suaranya seperti bisikan panjang yang tidak putus. Tangisan terdengar bersamaan dengan suara hujan. Lebih keras dari biasanya. Lebih marah. Aku berdiri di depan dapur dengan pisau di tangan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku hanya tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Lantai dapur terasa dingin di telapak kakiku. Dan saat itulah aku melihatnya. Ubin yang dulu pernah kubongkar bergerak sedikit demi sedikit. Tanah di bawahnya menggembung seperti dada yang naik turun saat bernapas. Lalu muncul tangan kecil, bukan tangan bayi. Terlalu panjang, terlalu kurus, jari-jarinya menggali udara, seolah mencari sesuatu. Lapar, aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar, pisau terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Dan dari balik tanah itu muncul wajah. Tidak sempurna, matanya besar, hitam, tanpa kelopak. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada gigi. Wajah itu menatapku lama, lalu tersenyum. Aku tidak ingat bagaimana malam itu berakhir. Yang kuingat, aku terbangun di kamar dengan Arga di sampingku. Ia bilang aku pingsan. Ia bilang aku mengigau. Tapi di telapak kakiku ada bekas lumpur kering. Dan di dapur, ubin itu kembali rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku membuka kembali buku catatan tua yang kutemukan di bawah lantai. Ada halaman-halaman yang dulu kulewati. Tulisan tangan yang semakin lama semakin tidak rapi, seolah ditulis oleh orang yang ketakutan. Tumbal pertama menenangkan tanah. Tumbal kedua membuatnya tumbuh. Jika diberi lebih dari satu, ia tidak pergi. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir. Ia akan mengikat ibu. Aku menutup buku itu sambil menangis. Aku mulai mengerti. Ini bukan tentang rumah, bukan tentang tanah. Ini tentang aku, tentang rahimku, tentang ikatan yang tidak pernah putus. Arga akhirnya mengaku. Ibunya pernah mendengar tangisan itu juga. Neneknya pernah melihat bayangan kecil itu juga. Semua perempuan yang tinggal di rumah itu selalu hamil dan selalu kehilangan. Kamu tahu semua ini, kataku lirih. Arga menangis. Aku pikir kalau kita cukup lama pergi,
kutukannya hilang. Tapi kamu membawaku kembali, kataku. Ia tidak menjawab. Sekarang aku tahu kenapa aku tidak bisa pergi dari rumah itu. Karena aku bukan hanya penghuni, aku adalah bagian dari ritual. Dan malam ini, aku tahu sesuatu yang lain akan terjadi. Tangisan itu tidak lagi meminta, ia menunggu.